Salam sukacita Natal bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Dalam kitab Mika bab 4 ayat 8 dikatakan, "Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang, dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem." Ribuan tahun yang lalu di zaman kuno, Yakub dan Rahel, Betlehem disebut Efrata. Yakub menguburkan Rahel tercinta di sana, di luar menara Eder, setelah dia meninggal melahirkan Benyamin. Menara Eder adalah Migdal Eder atau menara kawanan. Rut dan Boas memetik gandum dan menikah di wilayah yang sama. Raja Daud lahir dan dimahkotai Raja Israel di sana oleh Samuel. Dan Betlehem Efrata yang berarti rumah roti yang subur kemudian dikenal sebagai kota Daud. Yusuf dan Maria sebagai keturunan Daud berada di Betlehem pada saat kelahiran Yesus, karena pemerintah Romawi telah memerintahkan kepada memerintahkan setiap orang ke kampung halaman leluhur mereka untuk sensus dan perpajakan. Seperti yang telah dinubuatkan, Yesus adalah keturunan langsung dari garis keturunan Daud, lahir di kotanya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, seperti tertulis dalam kitab Mika 5 ayat 2. Di daerah-daerah terpencil di kota kecil Betlehem Efrata, di jalan menuju Yerusalem, terbentang ladang gembala, ladang yang sama di mana Rahel dimakamkan. Rut dan Boas memungut gandum untuk membuat roti. Raja Daud dan lahir dan diurapi, dan kedatangan Mesias dinubuatkan. Ladang gembala atau padang gembala bukanlah tempat biasa. Peraturan pengorbanan Talmud Yahudi menetapkan bahwa anak domba yang dikorbankan di bait suci harus dilahirkan dan dibesarkan dalam jarak 5 mil dari Yerusalem. Anak domba yang ditakdirkan untuk penggunaan suci dalam darah korban pelayanan bait suci Yahudi 2 kali sehari, serta untuk Paskah lahir di ladang gembala. Domba jantan yang tidak bercacat sebagian besar ditujukan untuk korban bakaran dosa. Domba betina disediakan untuk persembahan perdamaian, seperti yang dijelaskan dalam Imamat. Betlehem terkenal dengan domba kurban ini. Para gembala yang menjaga kawanan bukanlah gembala biasa, dilatih dan dipekerjakan dalam peraturan Lewi oleh para imam kuil di dekatnya. Para gembala ini mengawasi kawanan korban siang dan malam dari menara pengawas pertanian di lantai atas. Domba yang bekerja dibawa ke tingkat perlindungan yang lebih rendah di Migdal, di padang gembala. Alih-alih kandang dengan keledai, ayam, dan sapi, menara ini hanya melindungi domba yang dikuduskan untuk keperluan suci. Para gembala memeriksa semua anak domba yang lahir di menara kawanan di ladang Betlehem. Apakah ada yang cacat? Bayi domba yang berharga dan sangat rapuh yang dianggap layak untuk pengorbanan di bait itu dibungkus rapat dengan kain lampin dan diletakkan di dalam perlindungan palungan. Palung makan yang dipahat dari batu untuk menjaga mereka dari benturan, memar, patah tulang, dan noda lainnya, sampai mereka beristirahat dan tumbuh dengan cukup. Karena domba korban harus disimpan tidak bercacat dalam jarak 5 mil dari bait suci, dan kandang terbersih dengan palung makanan paling bersih,
kayaknya tempat tidur bayi yang paling sempurna kan? Dengan sendirinya akan berada di menara kawasan di Bethlehem. Yosef mungkin membawa mereka ke sana dengan sengaja dalam karena keadaan darurat. Anak domba Allah yang akan dibawa ke pembantaian seperti yang dikatakan Yesaya 53 lahir di tempat semua anak domba lainnya untuk korban dilahirkan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. 5 mil dari padang rumput terpencil di sekitar Bethlehem Efrata adalah tempat di mana malaikat memberikan kabar kepada para gembala. Para gembala sedang menjaga kawanan kurban di perbukitan di Bethlehem malam itu ketika malaikat mengejutkan mereka dari kegelapan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 10-12. Bayi yang dibedong adalah hal yang normal karena ibu hamil menyulam kain lampin untuk bayinya yang baru lahir sebagai simbol dari keluarganya dan ayah, menunjukkan bahwa keluarga telah bersatu dan bergerak maju dalam melahirkan anak. Ibu Kristen di Timur Tengah hingga hari ini masih membungkus bayi mungil mereka dengan kain khusus untuk melindungi ekstremitas mereka dan membantu mereka beristirahat dengan tenang. Tapi palungan, tanda bagi para gembala yang mendapat hak istimewa untuk menerima pengumuman keselamatan publik yang pertama dan menakjubkan, adalah bayi manusia dibungkus dengan kain lampin di dalam palungan, persis seperti domba korban yang baru lahir yang rapuh. Ketika pembawa berita dan kemuliaan telah meninggalkan mereka pada malam suci yang sunyi, para gembala berkata satu sama lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem." Seperti yang dikatakan dalam Lukas 2 ayat 15. Mesias bisa saja beristirahat dengan damai dimanapun di Bethlehem. Tetapi para gembala tidak membutuhkan arahan lebih lanjut. Mereka yang memelihara domba kurban untuk bait suci tahu persis kemana harus pergi. Karena tanda palungan hanya bisa berarti palungan di menara kawanan di ladang mereka. Tentunya mereka mengingat nubuat Mika saat mereka terburu-buru mengetahui dari pengalaman bahwa pemulihan otoritas kerajaan Israel di Mesias akan datang dari lantai bawah Migdal Eder. Tidak hanya di Bethlehem, tetapi lebih khusus lagi Bethlehem Efrata, kota Daud, rumah Boas, kuburan Rahel. Siapa lagi yang akan memahami pesan surgawi seperti itu selain para gembala khusus ini? Bayi tidak termasuk dalam pengelolaannya, namun yang satu ini yang ditakdirkan menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia tidak bisa berada di tempat lain. Tuhan menggunakan sensus sebelum waktunya untuk membawa keluarga kudus ke Bethlehem.
dan kerumunan yang tidak ramah untuk membawa mereka ke menara kawanan. Pikiran apa yang dibawa Yusuf dan Maria di dalam hati mereka ketika mereka mendekati perlindungan dari domba kurban malam yang dingin itu? Mungkinkah mereka melewatkan implikasinya? Apakah spekulasi tentang nubuatan mesianik yang suram dari Yesaya melayang-layang di atas pemandangan suci dan bahagia yang kita bayangkan dan ulangi setiap hari Natal? Apakah ramalan Simeon di kuil 40 hari kemudian menegaskan kegelisahan mereka? Mungkinkah pengetahuan tentang tempat kelahiran Yesus itulah yang mendorong Yohanes Pembaptis kemudian menyatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia"? Seberapa sering Maria mengingat Tuhan yang luar biasa dalam detail yang tampaknya suram seputar kelahiran Yesus saat dia tergantung di hadapannya di kayu salib, ditusuk seperti domba Paskah yang dipanggang. Malam pertama yang dingin dan hening itu, Maria memiliki seekor domba kecil, bulu-bulunya seputih salju. Suatu hari nanti akan ternoda dengan darah penebusan. Nafas pertamanya, saat-saat pertama hidupnya di menara kawanan di bumi kita yang lelah dan tidak sadar, mengumumkan bahwa keselamatan telah datang sebagai anak domba pengorbanan yang suci. Dia tetap, namun di altar Katolik itu berdiri seekor anak domba seperti yang disembelih, seperti dimasukkan dalam Wahyu 5 ayat 6, dipatahkan dan ditumpahkan dalam Ekaristi untuk Anda dan saya. Selamat Hari Natal, Gloria in Excelsis Deo. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.